على محمد طب القلوب ودوائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Ma ba'd, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada yang terhormat para guru, para orang tua, para hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya Al-Ustaz Syukran Al-Kiai Al-Haj Muhammad Syarbini yang dimuliakan oleh Allah, yang telah membuka majelis kita ini dengan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga berkat selawat kepada baginda Nabi dan doa kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, segala dosa kita diampuni, amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga Allah berikan kemudahan kepada beliau, Allah sampaikan segala hajat beliau, Allah luaskan rezekinya dan begitupun rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita akan lanjutkan kajian hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang terkumpul dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, yang mana kajian kita ada di hadis dalam urutan yang ke-34, itu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri tentang amar ma'ruf nahi munkar, kewajiban mencegah kemungkaran dengan disesuaikan dengan kemampuan, ya, disesuaikan dengan kemampuan. Yang jelas amar ma'ruf nahi munkar itu wajib hukumnya. Nanti dalam pelaksanaannya dilihat kemampuan, ya, dilihat kemampuan. Sebagian biasa, sebelum kita lanjutkan, mari kita bacakan redaksi hadis ini untuk mengambil barakah dari pembacaan hadis baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi' wa thalathun an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari guru-gurunya, di mana hadis ini diposisikan pada urutan yang ke-34 dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Sami'tu Rasulullah SAW, saya pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut, lenyapkanlah kemungkaran tersebut biyadihi, dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, apabila dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lidahnya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, apabila tidak mampu dengan lidahnya, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Kemarin kita sudah bahas dan banyak beberapa kisah menarik ya tentang orang yang melihat kemungkaran dan dia rubah kemungkaran tersebut dengan kekuatannya dan keberaniannya. Iya. Jadi hukumnya wajib, dan apabila ada yang mengerjakan, maka wajibnya nggak fardu ain lagi, tapi fardu kifayah. Dan apabila dilakukan, itu pun juga apabila aman, dia merubah dengan tangannya, aman dirinya, keluarganya dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak merasa aman, akan kena ancaman atau nggak disakiti, menjadi sunnah. Tapi ya nggak wajib, tapi tetap sunnah dilakukan. Dan perkara akhirnya kena dampak dampak ujian dari dibalik itu sudah hal yang lumrah, resiko dari perjuangan, resiko dari amar ma'ruf nahi munkar. Kita dengerin kemarin beberapa salaf menerima risiko itu tanpa kepedulian, bahkan di hadapan sultan, raja yang berkuasa secara absolut pun mereka hadapi. Mereka tak peduli apapun yang akan menimpa diri mereka. Iya, tapi tidak wajib. Fa illam yastati, kelanjutannya, apabila dia tidak mampu melakukannya dengan kekuatannya, atau memang dia nggak punya kekuatan, sedangkan yang lagi mau dirubah orang punya kekuatan, kebalikannya. Nah, cuman dia punya kemampuan di dalam berbicara, pembicaraannya tuh bisa menarik perhatian atau menyentuh, ya. Artinya dia punya kemampuan di sini, dalam artian seperti para dai, ya. Dia nggak punya kekuatan dari segi power kesultanan, tetapi dia punya kemampuan di dalam membawakan ayat Quran, menasehati dan lain sebagainya. Maka lakukanlah itu dan menjadi wajib. Ulama melihat kemungkaran nggak bisa rubah, wajib negor, wajib mengkritik, wajib nyindir, ya, walaupun dia diundang, walaupun dia masuk ke lingkungan mereka. Sebutkan prestasi, terima kasih dengan upaya yang selama ini sudah dilakukan, tapi pada saat yang sama juga beri nasihat, gitu, biar imbang, gitu, biar imbang. Jangan dipuji aja, akhirnya nggak merasa dirinya bersalah. Jadi tetap ada nasihat, walaupun nggak mungkin dengan bahasa nggak langsung mengarah, bicara secara umum. Ya, namun yang namanya pemerintah dimanapun mereka memimpin, siapapun itu, gitu, ya, itu sudah merupakan tanggung jawab yang besar. Ya, Allah senang begini. Pokoknya bicara secara apabila mereka berbuat zalim terhadap rakyatnya, itu maka ancaman Allah adalah begini. Bicara umum. Kalau dia khawatir, tapi kan orang akan merasa nantinya, ya, perkara dia merasa itu urusan dia. Yang jelas kita nggak memvonis, nggak mengumumkan kalau dia merasa khawatir. Tapi kalau dia punya keberanian untuk langsung meluruskan, ya, kepada orangnya langsung, itu juga nggak masalah. Iya, selagi dia
berani. Dikatakan di sini fal yughayyiru bilisani. Ya. Nah, apabila tidak mampu, lakukanlah dengan lisannya. Ya. Rubahlah kemungkaran tersebut dengan ucapannya. Dengan cara perintahkanlah ia untuk meninggalkan kemungkaran tersebut. Atau cela perbuatan tersebut atau ancam apabila tidak ditinggalkan saya akan panggilkan yang berwajib, misalkan ancam ya, atau ingatkan ia dengan ayat-ayat Quran, dengan azab-azab yang pedih, baik dengan cara lembut maupun dengan cara agak kasar, ma'alinin wa igladin bihasabi ma yaqtadil hal, bagaimana tuntutan dan bagaimana kiranya manfaat yang dihasilkan. Ada sebagian orang apabila diperlakukan secara lembut nggak berubah, tapi apabila dikasarin berubah. Ada yang sebaliknya, dikasarin makin jadi, dilembutin nurut. Ada, intinya bagaimana keadaan, gimana tuntutan keadaan. Tapi terkadang kelembutan tersebut bisa membuat perubahan, kelembutan bisa membuat perubahan yang nggak bisa dilakukan, yang nggak bisa dicapai oleh selain kelembutan. Ada, ya. Di sini ada hikayah. Artinya kalau memang metode kelembutan itu bisa memberi efek, maka ini lebih prioritas, begitu. Lebih diprioritaskan. Kalau cara lembut aja udah bisa merubah, kasar juga bisa merubah, pilih yang lembut. Bahkan ada beberapa gambaran di mana sehebat apapun kita punya kekuatan, ya nggak bisa merubah, tapi subhanallah dengan kelembutan bisa merubah. Ada beberapa gambaran. Di antaranya di sini dihikayatkan, ya, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah ada seseorang terkenal, ya, sering kali minum minuman keras di negeri Syam. Negeri Syam jauh dari pemerintahan pusat saat itu, kota Madinah. Artinya dia di negeri Syam terang-terangan mungkin sudah, ya, minum minuman keras di pinggiran jalan, sampai berita itu ke pemerintahan pusat, ke Sayyidina Umar di kota Madinah. Di kota Madinah, Sayyidina Umar dengar, ya, dan nggak ada yang bisa ngerubah. Akhirnya Sayyidina Umar kirim surat, cuman isinya ayat, satu penggal ayat, iya. Tapi karena niatnya, karena ketulusannya, karena memang ini adalah seorang pemimpin yang baik, ya, ngutip ayatnya juga ada efek langsung. Dikutip ayat surat Al-Ghafir, ayat 101 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Ghafiriz dzamb wa qabilit tawb syadidul iqab dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Hamim. Ini merupakan Quran yang diturunkan dari Allah yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui. Dialah Allah yang mengampuni dosa, menerima taubat, tapi pada saat yang sama Allah Maha keras balasannya, hukumannya. Ya Allah, baik, kalau ente mau tobat, ente punya dosa banyak, ente mau tobat, Allah ampunin dosanya. Tapi ingat, Allah juga keras siksaannya, Allah juga keras hukumannya, punya kemampuan untuk membalas. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali Dia, ilaihil masir, hanya kepadanya lah kita akan kembali. Tuh, nggak tahu ayat ini pas dibaca, ya, sampai surat dari Amirul Mukminin, tuh orang langsung tinggalin tuh khamar.
nggak perlu maju, ya begini aja kadang-kadang keadaan sudah mencukupkan. Nah, ada seorang faqih, orang kalau udah biasanya anak yang baru belajar fikih itu biasanya tuh udah menyalahin orang, itu salah tuh, nggak boleh nih begini nih. Orang tua nyekolahin anaknya pesantren, pasnya anak pulang pesantren abahnya disalahin terus, "Mbak, nggak boleh begitu dong, Mbak." Biasa deh, masih baru gitu ya. Ya tapi kadang-kadang orang tua juga mestinya alhamdulillah anak gue udah tahu yang mana yang bener yang mana yang kagak. Tapi anak juga jangan terlalu begitu, ya pelan-pelan, ada caranya. Ya, ngajarin orang tua ada caranya. Nah, di sini cerita nih ada seorang faqih, orang ahli fikih biasa deh. Ngelihat ada seseorang ya di hammam. Hammam tuh di tempat sauna. Di tempat sauna pahanya dibuka. Pahanya kebuka. Terus nih orang nih emang ya istilahnya orang nakal dan dia nggak demen gitu ngeliat ada orang yang sok suci gitu. Ini orang ada faqih, orang ahli fikih, ini orang pinter masuk ke sauna juga ya, ngelihat kayak ingkar gitu. Ini apa nih, ngeliatin paha, kelihatan pahanya. Ini orang makin sengaja digerakin tuh paha digerakin, maksudnya ngeledek ini si orang ahli fikih. Terus ini orang fikih kesinggung, ledek dengan cara begitu, dia ngomong, "Tutup paha lo tuh, yang kurang agama lo, ya qaliluddin, lo ya qaliluddin, ghatti fakhidak, tutup tuh paha lo, kurang ajar lo nggak tahu, kurang diajar lo, kurang belajar lo." Gitu. Mungkin ditelanjang, dibuka tuh apa namanya sarungnya ya. Fafaraz al-mizar min sadhi rumah lempar. Ayo deh. Makin jadi. Saya nggak bakal kembali kecuali dalam keadaan telanjang. Mau ngehinain ente sekalian. Wahai faqih, yang sok pinter, faqih. Akhirnya ada satu orang bijak ngeliat, langsung berkata dengan penuh kelembutan sama orang ini, "Wahai saudaraku, engkau ini orang terhormat, ya, ente dawil muru'at, orang nggak banyak tahu tentang udzur antum nih sekarang, antum menyingkap kemaluanmu, iya, antum menyingkap dirimu, dan saya terus terang cemburu, jangan sampai ada orang yang benci sama anda melihat anda dalam keadaan seperti ini." Ya, akhirnya malah ente dihina, dihina sehingga kewibawaan antum jatuh. Maksudnya diangkat-angkat, lu ini orang besar, lu jangan begini. Ntar kalau orang tahu apa ya kata orang. Akhirnya ntar ente jadi nggak dihargain lagi, sedangkan ente orang terhormat, ntar nggak dihormatin lagi loh. Ini orang mikir, jazakallah khair, terima kasih udah ngingetin, ditutup dirinya. Jadi kadang-kadang kita emang perlu gimana ya? Ada tipikal orang yang demen dipuji. Kalau dia dipuji, gede hatinya, dinurut deh tuh. Ada. Nah yang kayak begitu, susah kan dikasih taunya. Puji aja, yang penting ditinggalin tuh perbuatan. Nah, jadi ada tipikal orang begitu. Jadi kita ini memang penting kayak belajar psikologi, belajar sosiologi, ngeliat kondisi suatu masyarakat, kondisi suatu suku. Ini suku nih biasanya nih adat nih kalau dikasih ginian dia ngehargain banget kita nih. Dia ngasih hadiahnya begini nih, ini begini. Itu penting semuanya untuk dipelajari. Tujuannya nggak apa-apa kita ngalah. Yang penting Allah senang sama kita sudah berhasil dengan cara kita, ya, dengan cara yang terbaik membuatnya. Perkara dia ikhlas dan nggak ikhlas itu urusan belakangan. Yang penting ditinggalin dulu.
Ntar juga dia bakal sadar sendiri lama-kelamaan, gitu kan. Ada lagi hikayah menarik, ini ya gambaran bahwa kadang-kadang metode-metode ringan tapi dengan dilaksanakan secara bijak itu bisa merubah keadaan yang nggak bisa dirubah walaupun dengan kehebatan apapun gitu, kekuatan apapun. Ada kisah di sini disebutkan di dalam kitab Al-Jawahirul Uluwiyah, ya, bahwa ada sebagian orang kumpul bersama para pejabat, berteman sama para pejabat. Nah, ini pejabat biasa pakai baju harir terbuat dari sutra. Terus dia berkata begini, wahai tuan, wahai pejabatku, ya, berapa itu harga sutra yang ente pakai? 1 meternya, ya, sedinar 1 meternya, 1 keping emas. Wajib. Setahu saya ada katun, jenis katun tertentu yang semeternya juga sama, satu enggak, bukan, lebih mahal dari sutramu itu. Jenis katun bagus loh, katun ini harganya 2 keping emas katanya. Dan ente kalau anda perhatiin, pesuruh-pesuruh ente pada pakai sutra juga, ya nggak layak ente sama pesuruh-pesuruh ente. Mendingan ente beli, nggak cocok sama ente punya kewibawaan dan kedudukan antum bisa seragam sama mereka. Iya, ganti yang katun aja yang harganya lebih mahal, karena itu lebih tinggi kualitasnya dan lebih mahal katanya. Dan itu juga selamat, ente juga agama kan juga emang nggak kasih gitu pakai sarir. Iya, langsung masuk dulu. Mendingan ente pakai yang lebih keren. Ini udah ada ini loh, terkenal nih. Wah, yang penting keluar dari. Akhirnya pasti kamu bener juga ya. Ya akhir, anak mau ganti, dirubah. Dia pakai pakaian, nggak pakai sutra. Ya, walau qala lahu ibtilan, andaikan dia ngomong dari awal, hadza haram, lepas, ini haram, tinggalin, belum tentu memberikan faedah. Nah, kadang-kadang begitu ada. Lihat intinya gimana orang. Ada orang mesti dibontak dulu baru ada. Tapi kalau didiemin ngeledek gitu. Tapi giliran digertak, iya, gitu. Ada gertak yang kayak begitu. Nggak apa-apa. Jadi yang namanya kelembutan itu wajib kita prioritaskan selagi itu bermanfaat. Ya. Selagi manfaat tersebut dia memang nggak akan bermanfaat kecuali dengan kelembutan. Contohnya memperlakukan orang yang bodoh, ya, atau enggak emang orang yang takut memang, atau enggak orang yang kita takut bahayanya, ya. Wadzalika li'annahu aqwa fil imtithal, karena itu lebih cepat untuk diikuti, didengar. Ini ada hikayah lagi, ada namanya Al-Malik Al-Zahir Baybars, disebutkan di sini. Dia orang mana ini? Orang Syam. Disebut di sini. Huwa Baybars Al-Alla'i Ruknuddin Al-Malik Al-Zahir. Oh iya, di negeri Syam soalnya dulu pernah ada namanya Malik, namanya Baybars. Pernah lagi marah di zaman Ibn Arabi. Jadi Muhyiddin Ibn Arabi di masanya saat itu rajanya itu Al-Malik Al-Zahir Baybars namanya, lagi marah, nggak ketulungan sama wazirnya, sama menterinya, salah satu menterinya, dan dia terdengar udah mau dibunuh nih menteri. Iya, mau dibunuh. Bahkan terdengar satu pun orang nggak didengar untuk memohon syafaat agar tidak dibunuh nih wazir. Enggak, gua mau tembak dia. Udah kurang ajar, udah begini, ya. Sampai beritanya ke Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, ya, nafa'anallahu ta'ala bihi. Akhirnya masuk nih Syekh Ibn Arabi,
ngomong ke Sultan, ya Maulana Sultan, wahai tuanku raja, ya kalau bahasa kita kan sekarang apa ya, Pak Duka, bahasa kita panggil posisinya, wahai Pak Duka Raja, saya tergolong bagian dari rakyatmu dan saya punya pandangan dan saya lautan maaf saya nggak pernah sempit untuk memberi maaf kepada 1000 orang yang menyalahi urusan saya. Saya punya lautan maaf, ya, nggak kekurangan untuk memaafkan orang yang menyalahi saya. Lalu saya kira lautan maafmu tentu lebih besar daripada lautan maaf saya. Jadi diangkat nih, ya enggak? Ente kan raja, ya, la yadhiq afu maulana sultan an mithli wahidin yukhalif amrah. Cuman gara-gara satu orang yang nyalain perintahnya. Saya punya lautan maaf, 1000 orang lakukan begitu, masih saya masa nggak layak dong seorang sultan, ya, lautan maafnya masa merasa sempit, ya, nggak cukup untuk memberikan maaf kepada hanya satu orang yang menyalahi. Jadi disindir nih, disindir. Kalau tadi kan ngangkat, ini nyindir, ya masa lo kalah lo, gitu. Falamma sami'a dzalik afa an qatli. Tatkala mendengar itu dimaafkan, nggak jadi dibunuh. Malah Syekh Ibn Arabi mendapatkan pujian, mendapatkan banyak bonus, hajatnya disampaikan oleh raja tersebut, ya, tatkala dia cara ngomongnya seperti itu. Ya, intinya ini yang disebut kemampuan di dalam menggunakan lidahnya, ya, untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau antum merasa ini yang lebih baik, tapi ada yang menjalankan dengan caranya yang lebih keras, jangan antum jegal yang lagi berbuat keras, biarin. Kita mau nasihatin tapi dia tetap kekeh sama caranya, biarin. Antum jangan menyalahkan, karena nih orang punya tujuan yang sama sama ente. Intinya kan jangan sampai ini kemungkaran terjadi. Nah, antum jalani alternatif antum, dia biar jalani alternatif yang lain. Masing-masing berjalan untuk menggapai target yang sama. Ya, jangan ada orang berupaya untuk nahi mungkar. Iya, kita nggak senang dengan caranya. Kita mengkritik, tapi kita nggak berbuat apa-apa. Kita nggak berbuat apa-apa melihat kemungkaran, tapi kita malah nyalahin orang yang lagi mau ngancurin kemungkaran. Oke, dia nganggap ini kemungkaran juga. Ya udah, dua-duanya dong. Ente salahkan dia juga, salahin juga gini. Ini ada yang enggak ngejilat. Nyalain yang ini yang berjuang walaupun dengan cara yang dianggap salah, kurang baik. Tapi yang dipuji yang melakukan kemungkaran itu sendiri. Kalau mau imbang, kalau mau ngomong, omongin dua-duanya, salahin dua-duanya. Tapi kalau nggak mau nyalain yang ini, jangan salahkan juga yang ini, diam, begitu kan? Tapi kalau ente mau bergerak, mau berjuang, pakai cara antum, itu lebih baik, ya, tanpa harus menyinggung cara. Jadi perkara yang ada yang kita perhatikan ini antara satu golongan umat Islam dengan satu golongan yang lain saling salah menyalahkan urusan cara, lupa sama tujuan bersama. Ini yang jadi permasalahan sekarang. Akhirnya kita main tudung-tudungan, main salah-salahan, ya, yang itu tetap aja berjalan. La haula wala quwata illa billah. Fa illam yastati', apabila tidak mampu juga dengan lisannya, ya, karena dia takut terhadap dirinya, anggota keluarganya, anggota tubuhnya, atau takut ada fitnah yang lebih besar, ya, yang nggak berdampak kepada dirinya doang, tapi berdampak kepada umat Islam secara keseluruhan, misalkan dampaknya besar, ya dia nggak mau, ya, maka cukup ingkar dengan hatinya.
Ingkar dengan hati. Ya, bagaimana ingkar dengan hati? Tidak demen, benci dengan perbuatan tersebut dan tidak redho perbuatan tersebut terjadi. Dan bertekad, apabila saya punya kemampuan, niscaya saya akan rubah itu dengan kekuatan ataupun dengan ucapan. Ya. Cuman sayang aja, saya nggak bisa, nggak mampu. Jadi ada kebencian di dalam hati, ada kebencian terhadap kejelekan, benci terhadap karena Allah. Itu min awthaqi ural iman. Kata Nabi Muhammad SAW, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ya, tergolong di antara paling eratnya tali temali keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu bagian dari agama. Ya. Bahkan ini kalau udah ingkar dengan hati, ini udah fardu ain. Setiap manusia punya kemampuan untuk itu. Kecuali metode yang dua, yang metode sebelumnya. Disebutkan di dalam hadis wadzalika adhaful iman. Dan itu adalah paling lemahnya iman. Maksud iman di sini adalah amal yang merupakan konsekuensi dari keimanan. Itu paling lemahnya bentuk konsekuensi keimanan. Karena orang tersebut hanya bisa ingkar pada dirinya tapi tidak berefek perubahan. Ya, tapi ada yang bilang bukan amal, maksudnya buah dari keimanan itu. Ya, di situ ringan buah keimanan yang ditimbulkan oleh pelaku ini. Kenapa? Karena dia hanya sebatas benci tapi tidak ada perubahan terhadap keadaan. Tapi yang menarik, Anda pernah dengar ada salah satu tafsir dari salah satu habaib kita, kalau nggak salah Habib Muhammad bin Idrus atau Habib Idrus bin Umar al-Habsyi. Dia bilang, redaksi hadis kan bunyinya mirip, wadzalika adhaful iman. Kalimat dzalika dalam bahasa Arab itu isyarat buat yang jauh. Kalau isyarat buat yang dekat, hadza. Nah, kata dia, karena di sini urusannya hati, nggak semua orang bisa ingkar dengan hati. Terkadang orang yang bisa merubah keadaan dengan powernya, tapi hatinya nggak tulus. Misalkan mengharapkan pujian, benar nggak? Ada orang nih, dia punya pejabat, masyarakat ngeluh, ada kemungkaran, juga. Ya udah, kita tindak aja. Harapannya apa? Ingin mendapatkan suara. Di sini hatinya nggak bermain. Artinya kekuatan tanpa hati dan lisan tanpa hati, tentu hal itu adalah wujud lemahnya keimanan. Tapi yang ingkar sesungguhnya dengan hati, itu paling kuatnya keimanan. Kenapa? Karena kalau benar-benar ingkar dengan hati tulus, orang yang kayak begini biasanya bakal menerima resiko. Kayak tadi cerita kemarin, dia bisa menerima risiko. Kenapa? Karena ada ingkar dengan hati. Kalau jujur tulus ingkar dengan hati, pasti dia lebih kuat daripada kekuatan tangan wujudnya. Karena orang ini bakal menerima resiko. Jadi ada penafsiran lebih menarik tentang hadis ini. Tapi secara zahir tetap yang dimaksud al-aful iman, maksudnya karena itu kan kemampuan terakhir. Degradasinya memang seperti itu. Ini kalau digambarkan semua menggunakan hati, artinya menggugurkan kemungkaran dengan tangan, tentu dengan hati juga, ya. Terus menggugurkan kemungkaran dengan lisan, dengan hati juga. Yang ini dengan hati doang, nggak mampu dengan lisan dan kekuatan. Nah, kalau memang seperti itu, ya ini lebih lemah. Tapi kalau memang yang dimaksud adalah hati tok, yang lain tangan tok, yang ini lisan tok, ya hati lebih kuat. Makanya disebut wadzalika adhaful iman. Karena yang namanya kekerasan tanpa hati itu lebih jelek.
Mendingan lisan tanpa hati ketimbang kekerasan tanpa hati. Benar gak? Ana bilang, ini sama-sama nggak pakai hati, tapi yang satu mukul, yang satu lagi cuma ngomel. Jahatan yang mana? Jahatan yang mukul. Nah, makanya adhaful iman. Jadi cara tangan itu lebih lemah, seakan-akan seperti itu. Jadi itu ada dua penafsiran, tapi intinya nggak ada pertentangan. Yang jelas kita harus ingkar yang namanya dengan kemungkaran. Nah, ingkar dengan kemungkaran dengan hati. Apabila bisa kita rubah, rubah. Apabila tidak bisa kita rubah dengan tangan, dengan lisan. Nggak bisa, yang penting tetap ingkar dengan hati. Simple seperti itu. Tanggung nih, tanggung. Nggak tanggung sih, lumayan. Yaudah sampai di sini dulu. Insya Allah kita selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dimudahkan untuk memilih cara terbaik dalam apa? Merubah kemungkaran di tengah-tengah masyarakat. Iya gak? Orang kalau udah tulus karena Allah, insya Allah Allah akan ilhamin cara terbaik untuk menertibkan keadaan ya, dengan cara memerintahkan ke jalan kebajikan dan mencegah dari perbuatan kemungkaran. Kalau memang tulus karena hati, ana yakin pasti banyak cara dan jalan. Kalaupun antum tidak berhasil, ya itu bukan berarti satu bentuk kekalahan, ya. Jangan kecewa, Allah punya hikmah di balik itu. Ya. Allah punya hikmah lain di balik itu. Teruslah mencari cara yang terbaik untuk bisa merubah keadaan agar bisa lebih baik. Ya, itu saja mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, insya Allah kita lanjutkan, ada beberapa kisah lagi menarik dan nanti akan ditutup dengan beberapa hadis ya yang di situ menggambarkan betapa Nabi Muhammad SAW keras sekali ya mengancam atau memerintahkan agar amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tegak di muka bumi. Jadi nggak main-main. Intinya begini, sekarang semua umat Islam dengan latar belakang apapun alma maternya harus sepakat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara yang wajib ditegakkan. Tinggal caranya. Ini sekarang kita kecewa, seakan-akan udah nggak perlu amar ma'ruf, yang penting hidup damai, nggak apa-apa lu mau mabuk ya, nggak bisa begitu. Lalu terus bencana yang terjadi itu nggak ada sangkut pautnya gitu sama perbuatan kesalahan yang dilakukan. Kata siapa? Alam semesta ini batin dan dohirnya saling terpaut, hukum sebab akibatnya. Iya, kita nggak mau Allah menurunkan azab. Saya kutip sedikit aja, satu aja nih. Nabi Muhammad SAW pernah berucap seperti ini: la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum syararakum fayad'u khiyarakum fala yustajabu lahum. Ayo pilih, kata Nabi, kalian lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar atau akhirnya Allah malah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang jahat di antara kalian untuk memimpin kalian, sehingga akhirnya orang-orang baik yang berdoa di antara kalian nggak diterima lagi doanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau nggak amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya yang mimpin kita bajingan pada yang mimpin kita. Nabi yang ngomong. Kalau udah begitu, ntar giliran saat udah kecewa, udah mau angkat tangan, udah nggak diterima lagi doanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ancaman keras dari Nabi Muhammad SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi nggak bicara atas dasar hawa nafsunya. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan sekali-kali kita menyalahkan cara, sadar atau tidak sadar akhirnya kita menggagalkan amar ma'ruf nahi mungkar yang memang wajib harus ditegakkan. Gitu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها